Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah ya, kami dari Jawa Barat bisa, khususnya saya Irfan hari ini bisa berkunjung ke beliau-beliau yang sangat luar biasa ini. Insya Allah hari ini kita bisa bincang bersama beliau yang hari ini di tempat yang sangat indah luar biasa, yang mungkin saya juga baru pertama kali ke sini, tapi tempatnya sungguh mantap lah ini. Oke, ini tidak asing. Sebelah sini Ibu Duro Tunakia yang bisa dipanggil Bu Nafi sebagai direktur dari para Universitas Wisata. Dan di samping ibu ini ada Bapak Rifki Muslim sebagai komisaris langsung. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Yang mungkin kita bisa bincang-bincang secara santai ya, Pak Rifki ya. Ya. Gitu. Oke, Pak Rifki, tentang umroh yang sekarang ini di saat pandemi ini kemungkinan untuk dibuka ini kira-kira kapan ya Pak? Insya Allah mungkin ya di awal Oktober, pertengahan Oktober. awal atau pertengahan Oktober lah, karena di musim ini itu kan dari kedutaan atau dari kementerian yang khususnya mengurus di bidang haji dan umroh di Saudi itu sudah bisa dikatakan ketok palu. Coba yang di negara kita ini belum, atau di Indonesia ini belum ketemu kliknya di situ. Jadi awal Oktober ini kemungkinan itu ya? Iya, insya Allah begitu. Ceritanya seperti itu, karena info dari muasasah yang kita sudah bekerja sama sudah mungkin 3 tahun ke belakang ini kan, alhamdulillah menginformasikannya ya di awal pandemi. Oke, ke Bu Nafi saya bertanya, langkah apa yang kira-kira untuk dipersiapkan bagi teman-teman di luar sana yang mensiarkan tentang umroh ini, apa yang harus dilakukan oleh para jamaah dengan info-info yang sudah beredar bahwa di Oktober ini akan bisa dibuka lagi umroh di sana. Menurut Bu Nafi apa langkah apa yang harus kita lakukan? Ya betul, itu yang penting sekali. Karena apa, saat ini yang saya dengar masyarakat menganggap negatif tentang adanya vaksin, salah satunya ya kan. Terus mengenai usia, alhamdulillah insya Allah saat ini nanti tidak ada batasan usia, tidak ada batasan usia. Maka support kita adalah ayo semangat untuk mumpung masih ada waktu. Saat ini kita diberi kesempatan, jangan sia-siakan. Makanya tidak perlu takut vaksin. Yang ditekankan ini vaksin, terkendalanya semua vaksin. Dan kita buktikan vaksin itu aman ketika keadaan sehat. Waktu ada kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Kita harus mengawali. Kapan lagi kalau kita tidak mencuri setar, istilahnya begitu. Jadi kita harus dari sekarang sudah mensiarnya itu benar-benar yang sungguh-sungguh. Jangan nanti baru dibuka kita baru memulai segalanya. Meyakinkanlah, kita tidak usah takut dengan karantina, tidak usah takut adanya vaksin. Semua itu bisa kita kerjakan. Insya Allah mudah, lebih mudah daripada kita mau kerinduan kita ke Baitullah itu yang sangat luar biasa. Kita harus utamakan daripada tentang adanya vaksin. Karantina itu jangan terlalu dibesar-besarkan kepada calon jamaah kita. Makanya dari kita mengawali tumbuh semangat, kemudian meyakinkan kepada calon jamaah-jamaah itu yang membuat jamaah akhirnya yakin. Ini ada info beredar di kalangan para jamaah tentang informasi tentang vaksin Sinovac. Itu bagaimana mensiasati? Mereka kan rata-rata di Indonesia ini vaksinnya Sinovac, yang beredar kabar bahwa kalau vaksin Sinovac itu tidak diakui, kalau hanya 2, jadi harus di booster baru diakui. Itu bagaimana untuk menyikapi itu, Bu Nafi? Ya, itu masih kabar simpang siur. Yang real, yang ada vaksin Sinovac nggak jadi masalah. Mengenai booster itu sebenarnya nanti ketika memang sudah pemerintah ketok palu, maka dari itu kita tidak usah membuat keraguan. Yang Masih penting abu-abu lah. Yang penting yakin. Sudah, kalau memang itu vaksin Sinovac, melakukanlah vaksin Sinovac vaksin kedua. Mengenai booster kan yang sampai sekarang itu
belum final keputusan tersebut, ya sudah kita lakukan vaksin Sinovac. Yakinkan, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa bapak, kita melakukan vaksin Sinovac. Kalau soalnya apa, di situ tuh ada aturan-aturan kalau vaksin pertama, kedua itu kan ada jeda. Kalau kita tidak mengawali dari sekarang, kapan lagi kita berangkat, ya kan? Nah, gitu. Ya, jadi intinya yakinkan. untuk vaksin Sinovac Nggak yang jadi sudah masalah. terlanjur itu intinya tidak ada masalah Tidak ya. ada masalah. Lanjutkan pendaftaran umroh dengan proses berikutnya. Ya. Jadi jamaah tidak perlu takut meskipun sudah terlanjur divaksin Sinovac, gitu ya. Nggak masalah, nggak masalah. Dan ini kabar baiknya itu kan Bang, apa? Jadi pihak Saudi yang kemarin kita sempat di Januari kita berangkat, kita uji Karantina. coba di sana itu emang kita karantina, itu yang memberatkan mungkin di sini. Nah ini kabar baiknya ini kan ketika umroh dibuka ini, Insya Allah. insya Allah itu sudah tidak ada karantina, sudah bebas lah. Di Saudi Kayak ini, seperti yang kemarin dulu sebelum COVID Ya. ini ada kan. Jadi langsung kita boleh jamaah, langsung kita boleh ke masjid, begitu. Kalau dulu yang di Januari kita sempat jalan itu kan ke masjid harus dikawal, ke Raudhah misal di Nabawi harus dikawal juga. Sekalipun kita mau keluar hotel harus izin. Seperti kayak benar-benar kita benar-benar kayak tamu raja lah. Semua harus dikawal, semua harus berizin. Tapi kalau ini sudah ada kabar baik, kita itu ketika sudah ada PCR yang kita bawa dari Indonesia, kita sudah tidak ada PCR lagi di sana dan langsung dibebaskan seperti dahulu kala. Begitu Bang cerita infonya. Jadi alhamdulillah Saudi sudah mulai terbuka untuk terbuka ya. Jadi intinya jamaah di sana itu lebih leluasa, lebih bebas untuk beribadah. Betul, tidak seperti yang betul. dulu ya, gitu ya. Iya betul begitu. Nah itu jadi beberapa info yang penting sekali ya Pak Rifki, Bu Nafi, dan insya Allah kalau pemahaman seperti ini insya Allah jamaah tenang. Dan untuk saat ini dari ya 18 tahun sampai unlimited ya. Iya. Jadi Sampai umur tua pun tidak ada masalah. nggak ada masalah ya. Betul. Yang penting persyaratannya itu Persyaratannya. terpenuhi. Ya, yang penting 2 kali vaksin, mau vaksin apapun lah. Ada 4 atau 5 vaksin itu, tapi rata-rata di Indonesia emang kan Sinovac. Sinovac. Nah, tapi Sinovac yang menurutnya Bang Irfan tadi bilang tidak diakui itu belum, masih abu-abu menurut saya ya, karena masih ada apa namanya pertimbangan yang harus diputuskan kan. Tapi di Saudi pun nggak ada masalah sampai sekarang, masalah booster pun belum diketok palu juga. Iya, belum diketok palu. Nah itu kesimpulannya. Jadi pada kesempatan perbincangan saat ini insya Allah sudah tahu semuanya bagaimana prosesnya hari ini menghadapi umroh di saat pandemi seperti ini. Jadi jangan dengarkan isu-isu kabar-kabar miring di luar sana yang bukan kapasitas mereka untuk menyampaikan. Kalau beliau jelas kapasitasnya jelas, karena beliau adalah pemilik travel ini, otomatis beliau mendapatkan informasi yang A1. Bagaimana tentang Sinovac, bagaimana tentang booster, bagaimana tentang usia, bagaimana tentang tata cara di sana. Jadi beliau sangat memahami. Oleh karena itu kepada teman-teman di luar sana yang menonton video ini, yang sebagai pensiar tetap semangat, dan yang para jamaah umroh juga harus tetap semangat. Yang sudah terlanjur divaksin Sinovac, jangan putus asa. Karena insya Allah apapun vaksinnya, yang jelas kita akan sampai ke Baitullah. Itu harapan dan doa kita semua. Terima kasih untuk semuanya, Pak Rifki, Bu Nafi, atas waktunya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah.